Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fizri Sandina Hartanta. Saya dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian tingkat 1, jurusan Pertanian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai mekanika kekuatan material, gaya geser, dan balok lentur. Oke, bisa kita lihat di sini ada contoh soalnya. Gambarkan diagram gaya geser dan diagram momen dari balok dengan pembebanan berikut. Nah, di sini ada sebuah balok dengan gaya momennya yaitu 80 kilonewton kali meter dan beban terpusatnya yaitu 15 kilonewton dan beban meratanya yaitu 5 kilonewton per meter. Nah, di sini ada sumbu batangnya, ini namanya sumbu batang, dan ada tumpuan roll dan juga tumpuan sendi. Perlu kita ketahui bahwasanya tumpuan sendi ini tidak dapat berpindah, baik itu ke atas, baik itu horizontal ataupun vertikal. Jadi tetap berada di tempat tersebut saja, tidak bergeser. Nah, berbeda dengan tumpuan sendi, walaupun sama tidak bisa bergerak secara vertikal, namun dia bisa bergerak secara horizontal karena kan bentuknya seperti roda sehingga bisa bergerak ke samping, bisa bergeser ke samping. Nah, di sini kita lihat juga ada jarak ya, jarak bentang. Dari titik A ke titik B yaitu jaraknya 5 meter. Nah, kemudian dari titik B ke titik C yaitu jaraknya 5 meter juga. Sehingga total bentangannya yaitu 10 meter. Nah, oke. Kita langsung ke cara pengerjaannya. Yang pertama yaitu di sini ada reaksi peletakan. Nah, untuk menggambar diagram gaya geser dan diagram gaya momen, karena kan kita tujuannya untuk mencari ini ya gaya geser dan diagram gaya momen gitu. Nah, kita harus hitung reaksi peletakannya terlebih dahulu gitu. Di sini sudah bisa kita lihat bersama ya, sama seperti yang tadi gambarnya. Nah, sama saja. Yang pertama yaitu kita akan menentukan VC dan juga V. Mohon maaf, maksudnya menentukan VC dan juga VA-nya. Di sini bisa kita lihat ya. Nah, pertama kita menentukan VC-nya terlebih dahulu. Di sini ada positifnya searah jarum jam, di sini tandanya sigma MA sama dengan 0. Kemudian dalam kurung min VC dikali 10 meter. Nah, ini kenapa kok bisa minus gitu? Kenapa bisa negatif, nggak positif? Nah, karena di sini kan tandanya ke bawah gitu, dari sini, dari atas ke bawah, sehingga sudah perjanjian tandanya yaitu negatif. Atau supaya lebih jelas saya gambarkan. Nah, gambarnya seperti ini. Sehingga itu tandanya negatif sesuai dengan perjanjian tanda. Nah, 10 meter ini dari mana? Ini kita dapatkan dari ini total bentangannya. Oke, kita lanjutkan terlebih dulu ya. Ditambah dalam kurung 5 kilonewton per meter dikali 5 meter dalam kurung 2,5 meter ditambah 5 meter. Ditambah 15 kilonewton dikali 5 meter ditambah 80 kilonewton kali meter sama dengan 0. Nah, di sini kan awalnya meter ya. Ini mungkin tipe ya atau kesalahan yang seharusnya itu 15 kilonewton. Nah, oke. Ini kenapa bisa positif, positif dan positif? Kenapa nggak negatif gitu? Karena kan ini jaraknya maksudnya kita kan menghitungnya dari kanan ke kiri gitu. Otomatis kan kalau misalnya kita menghitungnya dari kanan ke kiri itu kan sumbunya seperti ini. Nah, dari kanan ke kiri kita anggap saja bulat ya, tidak rapi. Anggap saja
bulat. Nah, ini kan jaraknya searah dengan jarum jam. Nah, sesuai dengan aturannya apabila jaraknya atau sumbunya searah dengan jarum jam, ya maka hasilnya positif gitu, penjumlahannya positif. Nah, apabila sebaliknya, bila tidak searah dengan jarum jam, berlawanan gitu ya, seperti ini. Nah, ini penjumlahan atau hasilnya itu negatif gitu. Negatif kalau ini positif. Nah, bisa kita lihat di sini kan pertama minus VC dikali 10 meter. Karena kan kita akan mencari VC-nya ya seperti yang tadi dikatakan kenapa bisa negatif. Nah, ini dari sini aturan yang ini perjanjian tanda. Nah, kemudian 5 kilonewton per meter ini dari mana? Nah, ini dari beban meratanya. Beban meratanya kan itu 5 kilonewton per meter dikali 5 meter. Nah, 5 meter dari mana? Ini dari eh, bentangan titik A, titik C ke titik B atau jarak titik C ke titik B gitu. Karena kan dari kanan ke kiri gitu. Nah, kemudian ini ada 2,5 dikali 2,5 meter ditambah 5 meter. 2,5 meter dari mana gitu. Nah, ini dari setengah jarak beban merata ditambah jarak dari titik B ke titik A gitu. Jadi kan karena ininya 5, setengah dari 5 kan 2,5 ditambah 5. Jadi seperti itu untuk cara yang ini. Nah, kemudian ditambah 15 kilonewton dikali 5 meter. Nah, ini kan 5 meter di sini kan 5 meter. Nah, itu harusnya 15 kilonewton ya dari sini dikali 5 meter. Nah, ini dari jarak titik B ke titik A gitu. Jarak bentangan titik B ke titik A itu kan 5 meter. Nah, jadi 15 kilonewton dikali 5 meter. Ditambah 80 kilonewton kali M. Nah, ini dari mana? Dari sini, dari momennya itu kan sudah diketahui ya. 80 kilonewton kali meter. Sehingga total akhirnya yaitu VC sama dengan 34,25 kilonewton. Nah, oke. Kita kan pasti kalau misalnya hanya mengandalkan perhitungan yang ini saja kan pasti bingung gitu. Kok bisa total akhirnya seperti ini? Gimana cara penjumlahannya gitu. Nah, di sini saya sengaja supaya lebih jelas juga baik itu untuk saya atau untuk teman-teman semua yang melihat video ini, sengaja saya buatkan seperti ini. Ini sama saja sebenarnya namun mungkin ini lebih detail ya. Bisa lebih mudah untuk dipahami gitu. Oke, sama saja di sini sigma MA sama dengan 0, sama ya seperti yang ini. Sama saja, kita tuliskan ulang. Nah, dalam kurung VC dikali 10. Nah, VC dikali 10 ditambah 25 dikali 75. Nah, ini kok bisa beda dari mana gitu. Sebenarnya sama saja, namun ini sudah ditotalkan gitu. 5 kali 5 itu kan 25. Dan 2,5 ditambah 5 itu hasilnya 7,5 gitu. Ditambah 15 dikali 5 ditambah 80 sama saja yang ini. Sehingga hasil akhirnya yaitu oh ya, kita jangan lupa juga di sini kan kita akan mencari VC-nya. Nah, di sini VC-nya kan masih dalam kurung minus VC dikali 10. Nah, karena kita akan mencari VC, ya tentunya kan kita harus istilahnya harus pindah ruas, harus pindah ruas kan gitu kan. Nah, ini kan negatif apabila dipindah ruaskan hasilnya akan positif. Nah, sama ini juga seperti itu. Kan ini negatif VC atau kita ganti dulu untuk warnanya supaya lebih. Nah, ini kan negatif VC ya karena kita akan mencari ini kan negatif VC kali 10. Nah, karena kita akan mencari VC-nya, kita kan harus pindah ruas, pindahkan ke sini. Nah, jadi VC sama dengan total yang ini dalam kurung 25 kali 75 ditambah dalam kurung 15 kali 5 ditambah 80, hasilnya yaitu 342,5. Nah,
10 dari mana? Kok bisa dibagi 10 ya? Dari sini, karena kan kita pindah ruas. Tentunya yang kali itu menjadi bagi gitu. Jadi 342,5 dikali mohon maaf dibagi 10 itu hasilnya 34,25. Nah, bisa kita lihat ya di sini sama gitu. Cuman ini bisa lebih paham. Oke, yang selanjutnya yaitu kita akan mencari VA. Mencari VA. Nah, di sini kan ada sigma MC. Nah, sama saja seperti ini, sigma MC sama dengan 0. Ini juga ya, ini pun sigma MC sama dengan 0. Nah, dalam kurung VA dikali 10 ditambah 80 dikurangi dalam kurung 75 dikurangi dalam kurung 62,5. Nah, ini dari mana 75? Kok bisa 75 gitu? Nah, ini dari penjumlahan atau dari ini 15 kali 15 itu kan hasilnya 75. Dan 5 kali 5 dikali 20, mohon maaf, 5 kali 5 dikali 2,5 itu kan hasilnya 62,5. Nah, sehingga kita langsung tulis kembali dalam kurung VA dikali 10. Nah, kita tuliskan jumlah dari yang ini, penjumlahan dari yang ini gitu. Total dari yang di atas. Plus 80 dikurangi 75. Itu kan hasilnya 80 dikurangi 75 itu kan 5 ya. Oke, 5. 5 dikurangi 62,5. Nah, itu hasilnya kan negatif atau minus 57,5. Nah, sama seperti yang tadi karena kita kan akan mencari VA. Nah, kita harus pindah ruaskan terlebih dahulu gitu. Karena ini hasilnya positif, ya jika kita pindah ruaskan ya tentunya negatif gitu. Ini kebalikan dari sini, ini kan negatif karena kita akan pindah ruas sehingga hasilnya positif. Nah, yang ini dari yang positif kita pindah ruaskan sehingga hasilnya negatif gitu. Nah, negatif VA sama dengan minus 57,5 dibagi 10. Nah, karena kan kita akan mencari VA-nya ya, kita buat saja VA-nya positif lah, tidak usah ada negatifnya. Nah, VA positif sama dengan, nah kita pindahkan yang negatifnya ini ke samping ke sebelum 10. Jadi negatif 57,5 dibagi negatif 10. Nah, karena kan aturannya apabila negatif dibagi negatif itu kan hasilnya menjadi positif. Nah, sama ini pun negatif 57,5 dibagi negatif 10 itu hasilnya 5,75. Nah, sama seperti yang ini 5,75 kilonewton. Nah, kenapa saya tidak karena kan harusnya kita menuliskan apa ya persamaannya ya. Tapi di sini kok saya tidak masukkannya gitu. Nah, ini semata-mata karena kan kalau dimasukkan tidak apa ya tidak cukup gitu untuk penulisannya, untuk penyentuhannya tidak cukup sehingga saya sengaja tidak memasukkan persamaannya. Tapi sebaiknya tetap harus memasukkan persamaan seperti yang di sini. Misalnya kan 5 kilonewton, kemudian 80 kilonewton kali meter, terus ada 5 kilonewton per meter. Nah, harusnya ada persamaannya gitu. Nah, oke, untuk reaksi perletakan sudah kita ketahui ya bahwasanya yang VC-nya yaitu 37,25 dan VA-nya yaitu 5,75 kilonewton. Nah, ini semoga bisa membantu dalam lebih memahaminya gitu dengan adanya perhitungan yang seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke cara yang berikutnya. Nah, oke, sebelum kita melanjutkannya, mungkin apabila kita ragu gitu dengan jawaban yang tadi atau ingin mengeceknya, kita bisa menggunakan cara yang seperti ini gitu. Itu dengan menjumlahkan VC dan VA-nya dan juga
disamakan gitu dengan penjumlahan dari P ditambahkan dengan R. Nah, P ini dapat dari mana? Oke, bisa kita lihat. Nah, P ini kita dapatkan dari beban ini, dan R itu kita dapatkan dari I atau beban merata yang dikalikan dengan L. Itu jarak dari titik yang akan dihitung. Nah, dari sini. Ini merupakan 5 ton per M, dan ini merupakan jaraknya gitu yang dihitung. 5 meter. Nah, kita kalikan 5 kN per M meter dikali 5 meter. Karena di sini satuannya ada samanya, kita coret saja meternya, sehingga yang tersisa yaitu kilonewton. Nah, sehingga total akhirnya yaitu 25 kilonewton. Nah, kita masuk ke sini. Nah, sekarang kita bisa menentukan gitu, hasil yang tadi itu sudah betul atau ada yang salah gitu. Kita tinggal jumlahkan 34,25 ditambah 5,75 itu kan hasilnya 40 ya. Nah, yang ini juga dijumlahkan gitu. 15 tambah 25 itu kan hasilnya 40. Nah, hasilnya sama. Ya, berarti itu jawabannya sudah betul gitu. Atau di sini ada rumusnya juga gitu. Nah, VC ditambah VA itu sama dengan P ditambah R. Nah, R ini dapat dari mana? R ini dapat dari Q kali L, atau R merupakan beban terpusat, ini merupakan beban merata, dan ini merupakan luas dari titik yang dihitung. Nah, mungkin itu saja ya untuk cara menentukan benar atau tidaknya. Selanjutnya kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, oke, mari kita lanjutkan. Yang kedua yaitu hitung gaya dalam. Nah, untuk menghitung gaya dalam pada sebuah balok gitu. Nah, kita harus membagi balok tersebut menjadi beberapa segmen. Nah, kita langsung saja ke segmen 1. Nah, segmen 1 ini itu menentukan gaya dalam yang ada di titik A. Nah, mana sih titik A? Nah, jadi titik A itu titik yang ada di A. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya bahwasanya di sini ada momen yaitu 80 kN kali meter, dan di sini ada VA-nya yaitu di sini ada 5,75 kN. Nah, ini dari mana? Ini dari VA. Dari mana VA-nya? Yaitu dari sini. Nah, VA. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian gaya dari 5,75 kN ke pemberian gaya yang pertama itu kita sebut dengan 1 gitu. Nah, jadi X1 itu merupakan variabel yang akan kita cari. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini ada apa ya ini? Ada V gitu. Ada V. Nah, V ini merupakan sebuah arah gaya, karena kan arah gaya bentuknya dari maksudnya atas ke bawah gitu. Kalau misalnya arah gayanya ke bawah, itu berarti negatif. Nah, tetapi kalau arah gayanya ke atas, itu berarti hasilnya positif gitu kalau misalnya arah gayanya ke atas. Nah, kita menghitung atau mencari tahu. Oh, atau sebelumnya satu lagi ya. Di sini ada yang belok nih. Nah, ini merupakan lambang dari momentum. Jadi, kalau lambang dari momentum itu dibedakan dengan sembunyinya gitu. Apabila berputar searah jarum jam, nah seperti ini, maka ini berarti hasilnya positif. Namun sebaliknya apabila berlawanan dengan arah jarum jam, berarti ini negatif. Nah, oke, selanjutnya kita akan menghitung atau mencari tahu kalau X1 di berapa meter itu gaya yang didapatinnya sama momentum yang didapatinnya itu berapa gitu. Nah, yang pertama kita ke persamaan momentum. Jadi persamaan momentum dan
persamaan gaya itu sama, supaya jadi kesetimbangan. Nah, resultan atau jumlahnya itu harus nol gitu, supaya kesetimbangan. Nah, bisa kita lihat di sini 80 kN kali meter ditambah 5,75 kN dikali X1. Nah, X1 ini yang ini ya, dikurangi momentum. Jadi jadi M ini ya momentum, atau momentum yang di V ya, yang ke bawah gitu, yang garisnya ke bawah, atau pusat daya tadi, atau titik gaya yang diberikan tuh. Jadi M itu merupakan itu pengertiannya. Nah, sama dengan 0. Sehingga didapetin 0 gitu, supaya kesetimbangan. Nah, di sini kenapa 80 kN kali meter itu kan positif? Kenapa ya? Karena ini kan arahnya searah dengan jarum jam, dan ini juga kan karena lambang gayanya ke atas, itu kan garisnya ke atas, itu kan positif. Nah, sehingga di sini positif gitu. Dikali X1 ini dikurangi M. Nah, kenapa bisa negatif? Karena kan ini kita lihat ya, di sini momentumnya itu kan berlawanan dengan jarum jam, sehingga ya negatif gitu, sama dengan 0 gitu, disertanya 0. Nah, karena kita mencari momentum, otomatis kan kita tinggal pindah ruas nih dari sini ke sini. Di sini kan masih negatif 6. Nah, jika kita pindah ruas kan itu otomatis dari negatif menjadi positif. Nah, jadi M atau positif M sama dengan masukkan yang ini 5,75 dikali X1. Nah, jadi X1 ini merupakan jarak gaya yang bekerja gitu kan. Yang ini jarak gaya yang bekerja, atau ya jarak gaya yang bekerja. Kemudian ditambah 80. Nah, satuannya itu kilonewton dikali meter. Oke. Jadi jarak yang akan diterima dari, maksudnya berapa sih jarak gitu, pada jarak sini tuh gaya yang diterima pada barang itu bakal ketahuan tuh berapa gayanya gitu. Nah, selanjutnya kita mencari gaya tegak lurus atau vertikalnya, yaitu ini di sini. Nah, kan di sini ada sigma V sama dengan 0. Nah, karena kan kalau biasanya V itu kan biasanya lebih ke kecepatan ya. Nah, karena kita di sini kan mencari satuannya juga kan di sini kilonewton, itu kan biasanya menggunakan F gitu, rumusnya F bukan V. Tapi kita ikutin yang ini saja. Tapi sebaiknya kita menggunakan F. Kenapa ya? Karena kan satuannya juga kilonewton gitu, bukan kecepatan. Kalau V kan kecepatan. Nah, sekarang di sini kan ada sigma V sama dengan 0. Nah, kenapa 0? Itu kan supaya kesetimbangan gitu. Biar kesetimbangan jadi harus 0. Nah, karena yang bekerja di sini itu kan cuman ada dua ya yang bekerjanya. Cuman ada dua daya gitu, dua gaya. Nah, yang pertama yaitu kita ganti gambar supaya, nah yang pertama itu kan cuman 5,75 kN, dan gaya negatif di tengah titik pusat pembebanan. Nah, ini di sini. Mengapa negatif ya, seperti yang tadi dikatakan, karena kan lambang dari arah gaya gitu kan ke bawah itu kan negatif. Nah, di sini kita tulis di sini kan 5,75 kN negatif V sama dengan 0. Nah, di sini kita tinggal pindah ruaskan gitu. Tinggal kita pindah ruaskan di sini kan negatif V ya, karena kita akan mencari V ya, tinggal kita pindah ruaskan, otomatis menjadi positif gitu.
V sama dengan 5,75 kN. Nah, ini hasil dari akhirnya. Nah, sehingga bisa kita masukkan gitu ke sini, ke penjelasan berikutnya. Nah, yang ini. Nah, dengan memasukkan harga X1 sama dengan 0, maka didapatkan V-nya itu 55,75 kN. Karena kan di sini cuma ada ininya saja ya, tidak ada X1-nya gitu. Nah, momennya yaitu 80 kN per meter. Kenapa bisa 80 kN per meter dikali meter? Nah, karena di sini kan momentum itu yang dihasilkannya 5,75 dikali X1 ditambah 80. Nah, di sini kan X1-nya 0. Nah, karena 5,75 dikali 0 itu kan hasilnya 0. Sehingga 0 ditambah 80 itu hasilnya 80. Ini kan satuannya di sini sudah kilonewton kali meter. Sehingga 80 kilonewton per meter. Nah, yang kedua itu dengan memasukkan harga X1 sama dengan 5 meter, maka didapatkan V-nya itu atau gayanya itu sama seperti yang tadi 5,75 kN doang. Dan momentumnya ini berbeda karena kan di sini X1-nya 5 meter, berbeda dengan ini X1-nya 0 sehingga 5,75 dikali 5 ditambah 80, nah itu hasilnya 108,75 kN kali meter. Nah, selanjutnya kita mencari segmen 2. Jadi segmen 2 itu menentukan gaya di titik C gitu. Nah, pertama kita mencari momentumnya ya. Di sini kita mencari momentum. Nah, sama jadi momentum itu kan supaya kesetimbangan itu harus 0 gitu kan. Nah, di sini 80 kN kali meter. Dari mana? Ya, ini dari sini, dari gaya yang diberikan, momentum yang diberikan. Ditambah 5,75 kN dari sini, dari gaya yang tadi gitu, yang udah dihitung. Nah, dikali, jadi 5,75 kN itu merupakan gaya yang bekerja di tengah-tengah gitu. Nah, untuk sampai ke pinggir itu kan dikali dengan X2 ya. Nah, dikali dengan X2 supaya bisa sampai ke pinggir. Kemudian dikurangi dengan gaya yang bekerja di tengah-tengah. Nah, di sini kan gaya yang bekerja di tengah-tengahnya kan 15 kN. Nah, di sini gaya yang tengah-tengah itu 15 kN. Kemudian dikali dengan X dalam kurung X2 dikurangi 5 meter. Nah, jadi X2 ini kan panjang keseluruhannya ya nih. X2 itu panjang keseluruhannya. Nah, panjang keseluruhan dikali 5 meter atau dari jarak titik tengah ke V. Nah, di sini kan dari jarak titik tengah ke V itu kan 5 meter. Nah, habis itu setelah itu kita kurangi dengan 5 kN per meter. Atau didapetin dari titik rata-rata yang tadi gitu kan. Nah, pembebanan rata-rata kita jadiin titik di tengah, di titik tengah doang tuh cuma satu gitu. Kemudian dikali dengan X2, kemudian dikali dengan X2 gitu kan, jarak dikali dengan dalam kurung jarak dikurangi 5 meter atau X2 dikurangi 5 meter sama seperti yang ini. Sama gitu kan. Kemudian dikali dalam kurung X2 dikurangi 5 meter dibagi 2. Nah, kenapa bisa ini gitu kan? Nah, jadi itu tuh ada di tengah-tengah karena keduanya sejajar itu kan. Nah, ini X2 dikurangi 5, X2 dikurangi 5 itu kan ada di tengah-tengah ya, sehingga sejajar gitu. Kemudian dikalikan dengan
dikalikan dengan momen harus dikalikan dengan momen gitu kan. Hasilnya itu harus 0. Nah, kenapa di sini negatif? Karena ya ini kan arahnya kan tidak sesuai dengan jarum jam ya, seperti yang tadi disampaikan, sehingga hasilnya negatif gitu. Nah, kita pindah ruaskan karena kan kita kan mencari momentumnya ya, atau mencari M-nya gitu. Nah, jadi kita pindah ruaskan dari negatif jadi positif, sama dengan dalam kurung negatif 2,5 X pangkat 2 ditambah 15,75 X 2, ini X2 ya, bukan X pangkat 2, ditambah 92,5. Nah, satuannya yaitu kilonewton kali meter. Nah, jadi ya ini tuh merupakan persamaan momentumnya ya. Nah, kemudian kita menentukan persamaan gayanya. Persamaan gaya. Nah, di sini kan ada, kita ganti dulu gambarnya. Nah, di sini kan ada sigma sama dengan 0. Nah, di sini resultannya harus 0. Kenapa? Ya seperti yang tadi disampaikan, kan supaya kesetimbangan gitu. Nah, berarti kan 5,75 kN itu kan yang di ujung sini dikurangi. Nah, itu kan. Nah, ini dikurangi dengan 15 kN. Nah, kayak yang tadi tengah sini gitu kan. Nah, dikurangi dengan itu. Kemudian dikurangi lagi dengan min 5 kN per meter. Nah, atau ini tuh merupakan gaya kerja di dengan titik C gitu kan, yang di dekat titik C ini di sini. Nah, kita kan menentukan jaraknya. Jadi, menentukan jaraknya kemudian dikalikan dengan X2 min 5M gitu kan. Kemudian dikurangi dengan V. Nah, kenapa kurangi dengan V? Karena kan tadi lambang dari arah gaya itu kan kalau ke bawah itu kan negatif. Nah, ini pun negatif. Jadi ya dikurangi dengan V gitu. Nah, sehingga kita kan mau mencari gayanya ya. Nah, kita pindah ruaskan gitu. Dari di sini kan negatif V, jika pindah ruaskan kan jadi positif nih. Jadi di sini kan anggap saja ada positifnya. Nah, V sama dengan dalam kurung 15,75 dikurangi 5x 2 dalam kurung kilonewton. Nah, ini merupakan satuannya kan. Nah, kita tinggal ini ke cara yang berikutnya gitu kan. Di sini kita lihat nih di sini, dengan memasukkan harga X2 sama dengan 5, maka didapatkan V-nya itu minus 9,25. Nah, ini dari mana? Ya, dari sini. Misalnya yang ini nih kan. Yang ini kan 15,75 dikurangi 5 dikali X2 gitu kan. Nah, kita masukkan yang ini, X2-nya jadi 5 gitu kan. Nah, X2-nya menjadi 5 kita masukkan. Sehingga hasilnya yaitu minus 9,25. Nah, kemudian yang momentum itu 108,75 kilonewton kali meter. Dari mana ya? Sama seperti tadi gitu kan. Masukin angka 5-nya di sini. Sehingga hasilnya yaitu 108,75 kilonewton kali meter. Nah, kemudian yang kedua itu dengan memasukkan harga X2-nya sama dengan 10 meter gitu kan. Nah, sehingga didapatkan V sama dengan minus 34,25. Nah, ini di sini maksudnya X2-nya itu kan, nah X2 yang ini kita ganti dengan 10, sehingga hasilnya minus 34,25 kilonewton. Dan M-nya kita masukkan dengan harga 10
Kenapa 0? Ya karena kan habis gitu. Nah, ini hasil akhirnya itu 0 kilonewton kali meter. Nah, untuk segmen 1 dan segmen 2 kan sudah selesai ya. Selanjutnya kita ke cara yang terakhir. Nah, oke, sekarang kita masuk ke cara yang terakhir atau tahapan yang terakhir gitu. Nah, di sini yang tahapan terakhir itu plot hasil perhitungan gaya dalam. Nah, persamaan gaya geser dan momen lentur sebagai diagram gaya geser dan momen lentur. Nah, persamaan tersebut diplot di bawah gambar balok gitu kan. Nah, kita lihat di sini kan ada gambar balok. Nah, momen yang itu kan seperti sama 80 Newton kali meter. Kemudian beban pusatnya itu 15 kilonewton dan beban meratanya yaitu 5 kilonewton per meter. Nah, di sini jarak dari A ke B itu 5 meter, dari B ke C yaitu 5 meter. Sehingga totalnya itu total hubungannya yaitu 10 meter kan. Di sini hasil yang tadi ya dari reaksi perletakan itu kan VA-nya itu kan 5,75 kN dan VC-nya itu 34,25 kN. Nah, oke, kita lihat di sini kan dari harga yang 0 meter itu kan gayanya atau V-nya itu kan 5,75 kN. Nah, berarti kan di sini kan 5,75 kN dan momentumnya yaitu 80 kN per M. Nah, di sini mungkin ini tidak tertulis itu 80 kN per meter. Nah, jika di harga yang 5 meter, V-nya itu yaitu 5,75. Ini namanya tetap di sini kan. Dan untuk kemudian V-nya juga yaitu kan 9 minus 9,25 kiloton. Berarti ini kan. Dan untuk momentumnya yaitu 108,75 kilonewton kali meter. Sehingga kan di tengah. Nah, untuk yang harganya 10 meter, jadi gayanya itu berarti yang telah didapatkan tadi itu kan minus 34,25 kilonewton. Nah, kita simpan di sini. Dan momentumnya yaitu 0 kilonewton per meter. Nah, di sini berarti. Nah, oke, mungkin itu pengerjaan dari contoh soal yang diberikan gitu kan. Semoga bisa bermanfaat buat tentunya buat saya pribadi dan teman-teman semua yang melihat video ini. Yang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.